Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan sharing Span dari Windows Talks Indonesia. Ya, suara saya masih bindeng ya. Jadi harap maklum kalau belum bisa share lama-lama. Kemarin saya bilang belum bisa share lama, saya edit ternyata 20 menit juga gitu. Dan hari ini saya mau share mengenai emiten IPO ya. Wah, tahu kalian kalau minggu ini sampai menjelang tanggal kita workshop ada kira-kira 10 saham yang akan IPO. Pertama hari ini sudah ada Volk, ya Volk udah IPO dan akan diikuti oleh hari ini Volk sama HBAT akan diikuti oleh Eral besok ya, Eral, PPRI, GRIA, Cyber. Terus habis itu besoknya lagi tanggal 9 ada Mutu dan Elmax, Bumi ya. Dan terakhir tanggal 10 ada MSIE. Overview sedikit ya, apa aja. Volk itu adalah perusahaan consultant management. Dia ada sedikit afiliasi dengan kemarin yang sempat heboh yang mengenai Dewa Saham itu. Sempat agak sedikit jadi guyonan karena beberapa emitennya bukannya terbang malah ada di area Gocapak. Jadi ketahuan kan, Volk itu bagaimana? Sebenarnya saya kok kurang cocok dengan istilah consultant management. Asetnya apa, nilainya apa yang dijual, ya. Itu makanya IPO nggak semua bisa boleh dibeli dan layak dibeli. Terus habis itu ada Habat, property developer. Nah, saya juga nggak terlalu yakin dengan emiten ini karena pengalaman dari Sage. Kok kayaknya yang IPO properti kok kayak hancur gitu ya. Dan ya ARB hebat ini Minahasa membangun hebat. ARB di level 98. Ini aduh apa sih kayak gini nih. Yang saya bingungin adalah lead underwriter-nya ini melakukan due diligence dulu nggak sih kalau perusahaan ini oke nggak sih untuk di IPO-kan. Dan hebatnya lagi adalah OJK juga kok ya kasihan banyak investor yang kena makan kalau yang kayak gini, rugi gitu ya, akhirnya nyangkut dan sebagainya. Nah, besok ada Eral, PPRI, GRIA, sama Cyber. Nah, saya lebih suka Eral. Bukan lebih suka karena gini, Eral itu bagian dari Era dan produknya jelas, outletnya ada ya, dan sejauh ini termasuk agresif ya. Di bawah Era itu ada Essex, ada GD Sport ID ya, which is dua itu lagi agresif dan naik down. Terus ada beberapa yang ada di dalamnya lumayan oke. Urban ya, Urban. Terus toko-toko ini lumayan kita bisa lihat sehari-hari penjualannya bagaimana dan sebagainya. Dan tentu saja IoT ya, di Urban itu IoT, penjualan Internet of Things. Dan ini kedepannya juga masih akan, trennya sekarang adalah tren lifestyle dan consumer. Harusnya era masih berprospek. Walaupun namanya gini, kalau IPO kita itu beli adalah prospeknya ya. Jadi jangan nilai sekarang gitu ya. Nah, kedepannya saya rasa prospeknya masih akan bagus gitu ya, era ini. Ya, jadi kalau kita beli IPO kan kita nggak tahu nih analisa. Seringkali orang berpatokan sama analisa fundamental. Kalau saya justru jarang lihat analisa fundamentalnya. Karena analisa fundamental itu kalau kita lihat laporan keuangannya percuma. Pasti dibikin cantik.
dari tahun-tahun yang rugi tiba-tiba mau menjelang IPO dia udah tiba-tiba untung gitu ya. Ya, you know who, apakah itu ya, kalian silakan aja cari-cari. Terus ada kalau kayak begitu susah kan kita cek fundamentalnya gitu. Saya lebih lihat kita pakai common sense ya, common sense, lihat gimana, kalau perlu lihat peersnya itu artinya dia punya sejenis ya, kompetitor lah istilahnya ya, itu bagaimana kinerjanya, sahamnya juga bagaimana, oke apa enggak. Kalau kayak RAL ada MAPA ya, pesaing beratnya yang saat ini kemarin baru habis stock split dan dalam tren yang bagus juga gitu. Nah, ini kan kita kelihatan gitu loh ya. Industri ini berkembang dan bagus gitu. Terus ada Geria, property developer. Aduh, jangan kayak hebat deh. Hebat langsung ARB. Terus cyber, consultant cyber security. Nah, di tengah isu banyak pencurian data, kita bisa lihat apakah cyber ini masih cukup relevan juga apa enggak. Dan di tengah industri internet yang juga semakin masif ya. Ya, mungkin cyber ini bisa jadi future industry, future company yang bernilai tambah gitu. Saya belum tahu. Tapi saya lebih cari yang pasti-pasti dulu. Karena apa? IPO itu orang orang sering kali bilang, "Hey, kalau mau beli IPO itu pilih itu karena invest gitu loh." Teman men, siapa yang sampai hari ini bisa begitu? Kebanyakan juga trading gitu. Terus habis itu ada mutu, jasa layanan sertifikasi. Nah, saya nggak tahu ini dia punya valuasi bagaimana. Tapi mengenai sertifikasi, ya jasa layanannya harus kita bedah juga gitu ya, bedah-bedah. Ada beberapa hal bisa membuat perusahaan ini oke, tapi ada beberapa hal juga yang bisa membuat perusahaan ini kurang baik. Satu, lagi-lagi kita nggak tahu ini asetnya apa, lebih ke arah aset intangible yang nggak bisa kita ukur, dan itu susah. Saya cenderung hindarin. Ini, maaf, ini preferensi pribadi, tapi saya nggak tahu yang teman-teman yang lain. Jadi saya lebih suka cari perusahaan yang asetnya jelas, ya, penjualannya jelas, semuanya serba jelas, bukan yang model yang apa namanya kita bilang kurang pasti gitu ya. Terus habis itu ada LMAX, pelumas oli transmisi. Nah, ini juga kita harus lihat pangsa pasarnya bagaimana di tengah ketatnya industri oli. Oli itu kalau kalian baca industrinya lebih dalam, itu coba deh, coba cari. Saya lupa dulu saya pernah baca di mana, tapi ini bukan industri yang, maksudnya kita harus tahu betul ya positioningnya di mana ya. Dia punya market share. Kalau nggak, susah jujur, berat. Terus Humi, pelayaran distribusi energi. Nah, lagi-lagi ini, by the way, Humi ini adalah emitennya Pak Tommy Soeharto ya. Jadi kalau saya pribadi, lagi-lagi ini preferensi pribadi, saya hindari. Terus ada MSCI, real estate dan sewa gedung. Nah, ini MS real estate dan sewa gedung ini yang lagi-lagi saya di tengah kondisi sewa gedung ini, kondisi sekarang lagi ya, mungkin dulu waktu pandemi sewa gedung kena berdarah-darah ya, nggak tahu sekarang. Mungkin sekarang udah pulih ya, kantor kita aja udah rame banget. Mungkin bisa berprospek, tapi ya, kita lihat kalau dia ada aset, boleh dipertimbangkan. Oke, ya itu emiten-emiten yang akan kita IPO minggu ini. Rame ada 10 men. Tadi udah 2, tinggal 8. Ya, itu sharing-sharing kita. Coba kita masuk ke market review ya. Apa aja yang bisa kita cek. Composite.
pas banget ya karena ini langsung rebound gitu ya minggu ini. Ya, padahal kemarin saya agak pesimis, tapi ternyata lumayan oke. Bisa naik atas V-line, atas selendang, good. Kalau besok bisa lanjut lagi sih cakep ya. Transaksi hari ini lumayan lebih besar dari kemarin di akhir pekan. Hari ini 7,18 triliun. Nah, yang seru adalah asingnya membuka net buy lagi setelah hari sebelumnya minggu kemarin di penutupan net sell. Hari ini dia net buy 700-an miliar. Nice. Not bad, good. Terus habis itu ada IDX Basic. Wah, cakep ya. Potensi mau naik lagi. Kalau bisa naik lagi breakout cakep lah ini. Consumer cyclicals. Mencoba rebound seperti biasa. Bisa kalau dia bisa naik lagi, oke ya. Apalagi hari ini walaupun candlenya modelnya kayak gitu, tapi ada smart volume terdetek. Moga-moga besok bisa lanjut. Energi bikin doji ya, bukan berarti dia akan jelek, tapi ini awal pekan biasanya memang suka pergerakan kurang oke. Mungkin bisa rebound lagi. Terus sektor finance. Nah, finance ada di sektor finance kembali naik di atas selendang. Moga-moga bisa lanjut ya, trennya bagus. Kemarin koreksi tertahan V-line, ini kalau bisa naik di atas selendang, sudah naik di atas selendang, boot, moga bisa breakout. Healthcare, aduh kurang oke ya ini ya. Buy on weakness saya rasa ya, harusnya ini juga masih menarik. Industri ini masih berjalan dengan baik. Sektor industri juga bagus ya, slow but sure bagus. Infrastruktur, nah sayangnya infrastruktur kurang oke ya. Tapi ini semoga kalau dia tidak jebol ini bertahan dulu ya. Consumer non-cyclicals. Mau naik atas selendang nggak mampu, dia koreksi. Kalau dia bisa balik di atas selendang, cakep. Kita coba lihat besok. Properti. Wah. Properti ada chance pullback dulu, swing dulu. Kalau dia jebol selendang, mending jualan dulu. Tapi kalau dia bisa rebound, nice. Terus habis itu sektor yang saya kurang cocok sekarang adalah teknologi. Iya, rebound ya. Gampang banget sih ketebak gitu ya. Nah, tapi dia rebound modelnya kayak gini, lagi di mepet-mepet jurang, saya kurang cocok. Apalagi saham tekno ini, aduh bobotnya berat banget nih. Transportasi, ya. Praktis ketebak sih ya pergerakannya. Aduh, ketebak banget gitu. Kalau sampai sini nanti jajan diturun lagi. Hati-hati aja, trading pendek aja di transportasi. Oke, itu market review kita dan masuk ke ulasan. Saham apa aja yang bisa kita ulas dari rekomendasi yang harusnya trading tadi. Pertama yaitu ADMR. Tadi pagi bagus padahal ya, menjelang siang kayak begini. Ya, sabar-sabar aja. ICBP kena selendang, koreksi wajar. Instruction buy tidak tereksekusi. Kalau yang dua tadi instruksi buy tereksekusi. Akra, wah bikin galau nih. Moga bisa segera rebound. CTRA belum kemana-mana ya. Ya ini emiten properti. Padahal harusnya ini kalau isunya sesuai dengan apa yang kita tadi saya ada sempat diskusi soal properti, harusnya dalam beberapa waktu akan ada beberapa perubahan, tapi harusnya ya mungkin inilah rumah tapak ini akan jadi sentimen atau ya saya belum bisa bicara banyak, harus konfirmasi dulu, tapi lagi kita riset juga soalnya. Saham terakhir yang kita rekomendasikan kemarin adalah Bird, dan hari ini Bird juga oke banget. Dari 5 ada 2 yang kira-kira yang sudah sempat tertrigger dan cuan, yaitu ADMR dan Bird. Tapi kalau ADMR ini berakhir mungkin bikin rugi, tapi pada dasarnya masih oke, relatif oke.
Yang lainnya cenderung tidak tertrigger action buy-nya. Nah, malah cenderung wait and see. Ya, kita pantau-pantau lah. Oke, itu ulasan kita. Dan kita bahas rekomendasi untuk besok jadi apa dong, Pak? Good question. Besok ada S Hardware. S Hardware rebound, cakep ya. Nice banget, hari ini 7,35%. Wow. Terus habis S Hardware ada Inco. Inco buy on weakness ya. Buy on weakness kalau jebol Skyline goodbye, tapi kalau bisa bertahan di atas Skyline silakan beli di atas Skyline di 6580. Habis Inco ada NCKL. NCKL rekomendasi saya juga tanggal 3 Agustus dan sempat bikin merah tapi hari ini bisa rebound lagi. Jadi saya rekomendasi, maksudnya masuk rekomendasi lagi. Habis NCKL ada PNLF. Ya, moga-moga bisa segera rebound lagi. Saya cakep terbang. Habis PNLF terakhir bahas salat not list yaitu BPTN. Ini juga masih di area bawah, masih oke, good. Potensi untuk naik lagi juga masih terbuka lebar ya. Ya semoga ini bisa jalan. Semoga bisa jalan. Nah ini BBTN, dia pasti bottom, pullback bisa rebound, kalau bisa breakout ini cakep lah. 1320. Ya, kalau bisa breakout 1320, wah target saya bisa langsung lompat, bisa ke sini. Oke. Ya, itu dulu market review kita untuk perdana tanggal 8/8/2023. Angka dan bulannya cantik. Moga-moga besok marketnya bisa memberikan kita cuan. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.